Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Nihayatu Solihah, salah satu mahasiswi program S2 PJJPAI di UNSSC. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai model pendekatan antropologi dan sosiologi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zidni Nafi Hasbi, SEME. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai yaitu yang pertama pengenalan atau pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan terakhir itu penutup. Sebelum saya membahas materi tersebut, saya mengutip dari Albert Einstein, yaitu intellectual growth should commence at birth and kiss only at that. Yang artinya itu pertumbuhan intelektual harus dimulai sejak lahir dan berhenti hanya pada saat kematian. Itu salah satu quotes yang saya kutip dari Albert Einstein. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengenalan atau pendahuluan. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah, mengikuti petunjuknya, serta menjalankan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi manusia itu sendiri. Nah, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini juga banyak kalangan masyarakat atau manusia yang menjadi sibuk membahas agama mereka sendiri sehingga membuat mereka itu lupa akan esensi agama itu sendiri. Nah, banyak sekali di antara kelompok-kelompok tersebut yang menjadi perpecahan karena pemahaman tentang agama. Sebelumnya, saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian pendekatan antropologi dan sosiologi. Nah, pendekatan itu sendiri adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Kalau antropologi, secara epistemologis, antropologi itu artinya kehidupan banyak sekali hal yang baik dengan kehidupan secara empirik serta menjadi makhluk sosial. Dan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai hidupnya itu sendiri. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai konsep dasar. Konsep dasar model pendekatan antropologi dan sosiologi itu berfokus pada bagaimana nilai, norma, serta perilaku sosial dalam masyarakat Islam dipahami melalui perspektif dua ilmu sosial tersebut. Nah, masing-masing disiplin ilmu tersebut menawarkan pandangan yang berbeda dalam memahami hubungan antar agama, budaya, dan masyarakat. Banyak sekali orang-orang yang meneliti atau melakukan penelitian terhadap agama dengan berbagai pendekatan, seperti yang telah tadi saya paparkan ya. Nah, pendekatan itu diantaranya yaitu ada pendekatan antropologi dan sosiologi. Pendekatan antropologi itu dipakai sebagai acuan atau cara pandang seseorang serta perlakuannya terhadap fenomena budaya sebagai lensa dalam memandang dan mengkaji agama. Peranan utama dari pendekatan antropologi itu sendiri yaitu eh, mempelajari tentang manusia. Nah, pendekatan antropologi itu melibatkan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Islam yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana praktik sosial dan budaya berinteraksi dengan ajaran Islam. Sedangkan pendekatan sosiologi itu berfokus pada struktur sosial, peran agama dalam pembentukan masyarakat, serta dampak sosial dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, pendekatan sosiologi itu mempelajari bagaimana ajaran Islam mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antar anggota masyarakat, serta bagaimana proses sosial tersebut berlangsung dalam kerangka Islam. Konsep dasar antropologi. Konsep dasar antropologi itu ada tiga. Yang pertama yaitu kebudayaan Islam, yang kedua itu norma sosial Islam, yang ketiga itu pluralisme dan perbedaan budaya. Konsep dasar sosiologi itu sama, ada tiga juga. Yang pertama, struktur sosial Islam, yang kedua hubungan antara agama dan masyarakat, dan yang ketiga itu perubahan sosial dalam Islam. Jadi kesimpulannya, pendekatan antropologi itu mempunyai tujuan untuk melihat hubungan antara agama dan kebudayaan dengan memperhatikan aspek antropologis yang lebih terfokus pada praktik budaya masyarakat.
Sedangkan pendekatan sosiologi Islam lebih tertarik nih pada bagaimana ajaran Islam tersebut berfungsi dalam mengatur struktur sosial dan relasi antar individu serta kelompok dalam masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.